kita penyelenggara negara jangan terlalu banyak mengambil jatah kepentingan rakyat itu. Kenapa? Kebutuhan dasar saja untuk jalan nggak kelar. Habis itu apalagi sekolah, pendidikan nggak kelar juga. Banyak SD yang mau roboh, nggak ada toiletnya, kadang nggak ada gurunya. SMP juga sama, SMA belum terbangun semua. Kenapa ini terlambat? Kita terlalu terlena hidup menikmati dana amil. Jadi sekarang Pak PLT Bupati, kalau Pak PLT Bupati, Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas sampai Kepala Kelurahan ingin disebut Islami, menurut saya umroh boleh, tapi keseringan tidak baik. Kenapa? Cukup sekali. Kenapa? Tugas kita bukan umroh tiap bulan, tugas kita bukan haji tiap tahun. Tugas penyelenggara negara itu beresin perut rakyat, nggak boleh ada yang lapar. Beresin sekolah, nggak boleh ada orang yang tidak sekolah. Beresin jalan, tidak boleh ada jalan berlubang. Kenapa? Kita lagi di depan Masjidil Haram, lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah kita berdoa seolah-olah soleh, tapi rakyatnya lapar sampai bunuh diri. Dosa kita sebagai pemimpin. Benar nggak? Benar nggak? Bekasi. Kenapa? Duitnya banyak. Benar gak? Duitnya banyak. Kenapa begini terus cara belanjanya yang salah? Karena cara belanjanya yang salah, maka ke Pak Bupati, ke Pak PLT saya ngajak, sejak saya bertemu, ayo kita rombak cara belanjanya. Benerin ini duit, umumin ke rakyat tiap hari. Kita punya duit sekian, belanjanya sekian, peruntukannya sekian. Tiap hari umumin, terbuka, rakyat harus tahu titik koma anggaran kita, harus tahu. Jalan beresin, jalan provinsi juga tadi ada yang posting. Tapi langsung saya jawab, saya bilang dari persiapan dalam 20 miliar. Yang Cibarusa sudah kita siapkan 100 miliar lebih. Kita ingin yang jalan provinsi selesai. Jalan kabupaten, bupati duitnya banyak, nggak usah dikasih lagi. Bagaimana caranya? Rubah juga kebijakan. Gimana cara kebijakannya? Kita ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Yang ditulis Al-Qur'an, yang tidak ditulis hukum alam ini. Air itu datang dari Bogor. Kalau kita beriman kepada Allah, air datang dari Bogor. Bogor itu pegunungan, ya Bogornya jangan dibangun jadi hotel semua sama perumahan. Kalau Bogornya dibangun hotel semua, dibangun perumahan, air mau jatuh kemana? Maka air jatuh ke sungai, ke kali Bekasi, kali CBL. Ya kemudian di sepanjang jalan buang sampah ke rumah-rumah di pinggir terjadi pendangkal. Proyek keruk-keruknya bohong-bohong, cari untung dong. Karena di antara proyek yang gampang untungnya diantaranya proyek ngeruk sungai. Kalau proyek jalan ketahuan gitu, ngeruk sungai, emang lo mau turun? Berapa nih ngeruk sungainya? Panjang 3 km, kemudian kedalaman 5 km. Gimana ngukurnya? Lu nyemplung aja.
nyerupnya keruk-kerukan. Habis itu gunungnya gundul, pendangkalan, sudah takdirnya banjir. Habis itu di Bekasi juga begitu, sawah diuruk, bikin rumah. Rawa diuruk setu, bikin rumah. Tata ruangnya diizinkan, pemerintahnya mengizinkan. Lu berimannya sama siapa sih? Akhirnya giliran banjir, Pak Dede. Banjir, Pak Dede. Gimana Pak Dede ini banjir? Gimana ya, pasti banjir. Giliran normalisasi, tanah-tanah sungainya sudah dikuasai. Dibongkar sama Pak Dedi dan Bupati marah-marah. Banjir kagak mau, sungainya nggak mau dinormalisasi. Banjir kagak mau, sawahnya diurukin. Banjir kagak mau, gunungnya ditebangin. Banjir kalau mau, hutan-hutan berubah jadi perumahan pemukiman. Ya pasti banjir takdirnya. Jadi kalau begitu kita ini beriman kagak? Kagak, pura-pura beriman.